Kisah Alabasta adalah salah satu arc paling ikonik dalam serial manga dan anime One Piece. Berikut adalah ringkasan kisah Alabasta. Latar belakang. Alabasta adalah sebuah kerajaan yang terletak di Grand Line. Meskipun terletak di gurun yang tandus, kerajaan ini memiliki banyak kekayaan, termasuk sejumlah besar air yang disimpan dalam cangkir puitis. Raja Alabasta saat itu adalah Raja Cobra, yang sangat mencintai rakyatnya. Ancaman Baroque Works. Arc Alabasta dimulai ketika sebuah organisasi jahat yang dikenal sebagai Baroque Works, yang dipimpin oleh Crocodile, mulai mengancam stabilitas Alabasta. Mereka berusaha untuk menggulingkan Raja Cobra dan memicu perang saudara di kerajaan tersebut. Crocodile sendiri adalah Shichibukai, bajak laut yang diakui dan bekerja sama dengan pemerintah dunia. Pertemuan dengan Topi Jerami. Vivi Nefertari, putri dari Raja Cobra, menyadari konspirasi ini dan mencoba menyelidiki. Dia bertemu dengan kelompok bajak laut Topi Jerami di pelabuhan Nanohana. Awalnya menggunakan nama samaran, Miss Wednesday, Vivi bergabung dengan Topi Jerami dalam petualangan mereka. Bersama dengan Topi Jerami, dia berusaha menghentikan rencana jahat Baroque Works. Konspirasi terungkap. Selama perjalanan mereka, Vivi dan Topi Jerami mengungkap konspirasi Baroque Works. Mereka menemukan identitas asli anggota Baroque Works yang menyamar dan mencoba menghentikan rencana jahat mereka. Salah satu momen penting adalah ketika mereka mengetahui bahwa Crocodile adalah pemimpin sebenarnya dari Baroque Works. Pertempuran melawan Baroque Works. Vivi, bersama dengan Topi Jerami, terlibat dalam pertempuran melawan agen-agen Baroque Works yang kuat. Mereka menghadapi berbagai bahaya dan musuh tangguh, termasuk anggota-anggota Baroque Works seperti MR2, MR3, dan yang lainnya. Pertempuran melawan Crocodile. Salah satu pertempuran paling epik dalam arc ini adalah pertempuran melawan Crocodile. Crocodile memiliki buah iblis Sunasuna no Mi yang memberinya kendali atas pasir, dan dia adalah salah satu antagonis terkuat dalam One Piece saat itu. Pertempuran ini adalah momen penting dalam usaha Vivi dan Topi Jerami untuk menyelamatkan Alabasta. Pemecahan masalah damai. Akhirnya, Vivi dan Topi Jerami berhasil mengalahkan Crocodile dan menghentikan konspirasi Baroque Works. Mereka mengungkapkan kebenaran kepada rakyat Alabasta dan membantu mengembalikan perdamaian ke kerajaan tersebut. Perpisahan dengan Topi Jerami. Meskipun Vivi sangat terikat dengan Topi Jerami, dia memutuskan untuk tetap tinggal di Alabasta untuk menjadi suara yang adil bagi rakyatnya. Namun, dia berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari. Arc Alabasta dalam One Piece adalah salah satu arc yang penuh dengan emosi, pertempuran epik, dan pengorbanan. Itu juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan tekad dalam mengatasi kesulitan. Vivi adalah karakter yang sangat dicintai dalam cerita ini, dan kisahnya di Alabasta adalah salah satu yang paling berkesan dalam seluruh seri. Raja Cobra, juga dikenal sebagai Nefertari Cobra, adalah salah satu karakter penting dalam arc Alabasta dalam serial manga dan anime One Piece. Berikut adalah cerita singkat tentang Raja Cobra. Raja Cobra adalah penguasa kerajaan Alabasta yang memiliki nama lengkap, Nefertari Cobra. Dia adalah ayah dari Vivi Nefertari, salah satu anggota Topi Jerami. Raja Cobra adalah seorang penguasa yang bijaksana dan peduli terhadap rakyatnya. Dia sangat mencintai putrinya, Vivi, dan selalu berusaha melindunginya. Cerita Raja Cobra menjadi fokus ketika Alabasta mengalami masa-masa sulit. Kota-kota di kerajaan ini menghadapi kekeringan yang parah, dan rakyatnya menderita akibat dari konspirasi jahat yang dilakukan oleh seorang pembantu terdekatnya, Crocodile. Crocodile adalah pemimpin kelompok bajak laut Baroque Works dan berencana menggulingkan pemerintahan Alabasta serta mengambil alih kerajaan untuk tujuannya sendiri. Raja Cobra adalah sosok yang berusaha keras untuk mengungkapkan kebenaran tentang intrik-intrik jahat yang terjadi di kerajaannya. Dia bersikeras mencari cara untuk menyelamatkan rakyatnya dari penderitaan yang mereka alami. Namun, upayanya tampaknya sia-sia, dan ia harus menghadapi berbagai rintangan dalam mencari solusi. Selama arc Alabasta, Raja Cobra bekerja sama dengan Topi Jerami, terutama dengan Vivi dan Monkey D. Luffy, untuk mengungkap konspirasi Crocodile dan menyelamatkan Alabasta dari kehancuran. Perjuangan keras mereka untuk melindungi kerajaan dan rakyatnya merupakan salah satu momen puncak dalam cerita One Piece.
Raja Kobra adalah contoh pemimpin yang mencintai rakyatnya dan siap melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi negaranya dari bahaya. Dia adalah karakter yang dihormati dan memiliki peran penting dalam mengembangkan narasi Ark Alabasta. Vivi Nefertari adalah salah satu karakter utama dalam Ark Alabasta dalam serial manga dan anime One Piece. Berikut adalah cerita singkat tentang Vivi. Vivi adalah seorang putri dari kerajaan Alabasta. Meskipun lahir sebagai anggota keluarga kerajaan, dia adalah sosok yang rendah hati, baik hati, dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Dia memiliki karakter yang kuat dan memiliki tekad untuk melindungi kerajaannya serta rakyatnya yang dia cintai begitu dalam. Kehidupan Vivi berubah drastis ketika Crocodile, pemimpin organisasi Baroque Works, melakukan konspirasi jahat untuk menggulingkan pemerintahan Alabasta. Crocodile menghasut konflik di kerajaan dengan memicu kekeringan yang parah dan mencoba mengambil alih pemerintahan. Vivi, yang telah melarikan diri dari kerajaan untuk menyelidiki aktivitas jahat Baroque Works, berusaha keras untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan Crocodile. Vivi kemudian bertemu dengan kelompok bajak laut topi Jerami yang berjuang melawan Baroque Works dan Crocodile. Dia bergabung dengan mereka dalam upaya bersama untuk menghentikan konspirasi tersebut dan menyelamatkan Alabasta. Selama petualangan mereka, enam-enam menjalani perjalanan yang penuh risiko dan menemui banyak teman baru. Selama Ark Alabasta, enam-enam mengalami konflik emosional yang dalam karena harus memilih antara tugasnya sebagai putri kerajaan dan cinta serta tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Akhirnya, dia memilih untuk tetap bersama topi Jerami dan berjuang bersama mereka. Enam-enam membuktikan dirinya sebagai pahlawan yang berani dan setia dalam melindungi kerajaan dan rakyatnya. Cerita Vivi dalam Ark Alabasta adalah salah satu momen yang sangat berkesan dalam One Piece. Dia adalah karakter yang penuh dedikasi, cinta, dan tekad untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Meskipun dia meninggalkan topi Jerami untuk kembali ke Alabasta, Vivi tetap menjadi bagian penting dalam ingatan dan hati para anggota topi Jerami serta penggemar One Piece. Pertarungan antara Monkey D. Luffy dan Crocodile adalah salah satu momen epik dalam Ark Alabasta dalam serial manga dan anime One Piece. Berikut adalah cerita singkat tentang pertarungan tersebut. Crocodile adalah seorang bajak laut Shichibukai yang memiliki kekuatan buah Suna-Suna, yang memungkinkannya mengendalikan pasir. Dia datang ke Alabasta dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan menguasai kerajaan itu. Pertarungan antara Luffy dan Crocodile terjadi dalam beberapa babak. Awalnya, Luffy kesulitan menghadapi Crocodile karena kekuatan pasirnya yang kuat dan kemampuan untuk mengeringkan tubuh Luffy. Luffy bahkan 3 kali dikalahkan oleh Crocodile, tetapi dia tidak pernah menyerah. Setiap kekalahan membuat Luffy semakin kuat dan bertekad untuk mengalahkan Crocodile. Puncak pertarungan terjadi di dalam istana Poneglyph, tempat Crocodile berusaha untuk mengaktifkan Pluton, salah satu senjata kuno yang kuat. Luffy dan Crocodile terlibat dalam pertarungan sengit di dalam ruangan tersebut. Crocodile menggunakan kekuatan pasirnya dengan lihai, sementara Luffy harus menemukan cara untuk mengalahkannya. Kunci kemenangan Luffy adalah menemukan cara untuk mengalahkan kelemahan Crocodile yang terkait dengan air. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk membuat tubuhnya basah dan mampu menyusupkan diri ke dalam pasir Crocodile. Luffy kemudian menggempur Crocodile dengan serangan-serangan hebatnya, termasuk Gomu Gomu no Storm dan Gomu Gomu no Gatling Gun. Pertarungan berakhir ketika Luffy berhasil mengalahkan Crocodile dengan pukulan Gomu Gomu no Bazooka yang hebat, melemparkannya keluar dari istana dan menghancurkan bagian atas istana. Luffy kemudian memenangkan pertarungan ini, dan Crocodile dinyatakan sebagai musuh yang dikalahkan. Pertarungan Luffy melawan Crocodile adalah salah satu momen penting dalam perkembangan karakter Luffy dalam One Piece. Itu menunjukkan tekad dan ketekunan Luffy dalam menghadapi musuh yang kuat, dan bagaimana dia selalu bangkit setiap kali dia jatuh. Zoro, salah satu anggota kru topi Jerami dalam One Piece, memiliki peran penting selama Ark Alabasta. Di bawah ini adalah cerita singkat tentang peran Zoro di Alabasta. Pertemuan awal di Nanohana, Zoro dan kru topi Jerami tiba di Alabasta, mencari Vivi, seorang teman lama mereka yang meminta bantuan untuk menyelamatkan kerajaannya yang terancam. Di kota Nanohana, Zoro dan anggota lainnya berpisah untuk mencari informasi tentang keberadaan Vivi. Pertarungan melawan MR1, Zoro terlibat dalam pertarungan sengit melawan salah satu agen Baroque Works, MR1.
MR1 memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi baja dan merupakan lawan yang kuat. Meskipun awalnya kesulitan, Zoro berhasil mengalahkan MR1 dengan melatih dirinya sendiri untuk memotong baja. Misi menyelamatkan Vivi. Setelah mengalahkan MR1, Zoro bergabung kembali dengan kru dan bertekad untuk menyelamatkan Vivi serta mengungkap konspirasi di balik ancaman Alabasta. Mereka berusaha untuk menghentikan rencana jahat dari agen-agen Baroque Works yang ingin menggulingkan pemerintahan Alabasta. Perlawanan di Alubarna, Zoro dan kru topi Jerami akhirnya tiba di Alubarna, ibu kota Alabasta, di mana pertempuran besar melawan Baroque Works terjadi. Zoro terlibat dalam pertarungan melawan berbagai agen kuat seperti MR7 dan Miss Father SD. Pertarungan melawan Das Bones, MR1 sedih Zoro kembali berhadapan dengan Das Bones, MR1, dalam pertarungan akhir yang epik. Kali ini, Zoro menggunakan teknik baru, Asura, yang menghasilkan 3 kepala dan 6 tangan untuk mengalahkan MR1 dengan mudah. Selama Arc Alabasta, Zoro menunjukkan keberanian, kekuatan, dan kemampuannya dalam bertarung. Perannya dalam menyelamatkan Vivi dan Alabasta sangat penting, dan pertarungannya melawan MR1 adalah salah satu momen penting dalam perkembangan karakternya dalam serial ini. Sanji, salah satu anggota kru topi Jerami dalam One Piece, juga memiliki peran penting selama Arc Alabasta. Berikut cerita singkat tentang peran Sanji di Alabasta. Pertemuan awal di Nanohana, Sanji, bersama dengan anggota kru lainnya, tiba di Alabasta dan mencari Vivi. Mereka memiliki tujuan untuk membantu Vivi menyelamatkan kerajaannya yang terancam oleh Baroque Works. Di kota Nanohana, mereka berpisah untuk mencari informasi. Pertarungan melawan MR2, Bon Kurei Sanji terlibat dalam pertarungan melawan salah satu agen Baroque Works, MR2, yang memiliki kemampuan untuk mengubah penampilannya menjadi siapapun yang ia inginkan. Sanji berhasil mengalahkan MR2 dalam pertarungan sengit. Misi menyelamatkan Vivi, Sanji dan anggota kru topi Jerami yang lain bergabung kembali untuk membantu Vivi dan mengungkap rencana jahat Baroque Works yang mengancam Alabasta. Mereka berusaha menghentikan agen-agen Baroque Works yang ingin menggulingkan pemerintahan Alabasta. Pertarungan di Alubarna, ketika pertarungan besar meletus di Alubarna, ibu kota Alabasta, Sanji terlibat dalam berbagai pertarungan melawan agen-agen Baroque Works. Dia menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, terutama dalam menggunakan teknik tarung culi, Black Leg Style, yang unik. Pertarungan melawan MR2, Bon Kurei, yang kedua, Sanji menghadapi MR2 lagi dalam pertarungan epik di dalam benteng Alubarna. Kali ini, Sanji mengalahkan MR2 dengan menggunakan Hell Memories, teknik mematikan yang memperlihatkan kenangan menyakitkan MR2. Selama Arc Alabasta, Sanji menunjukkan dedikasinya untuk menyelamatkan Alabasta dan Vivi. Dia juga memperlihatkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa dalam menghadapi agen-agen Baroque Works yang kuat. Perannya dalam membantu kru dan kerajaan Alabasta sangat penting selama arc ini. Akhir dari kisah Alabasta dalam One Piece adalah penyelesaian konflik yang mengancam kerajaan. Berikut adalah bagian akhir dari Arc Alabasta. Pertempuran melawan Crocodile, Monkey D. Luffy, bersama dengan bantuan teman-temannya dan para pemberontak Alabasta, memasuki benteng Alubarna untuk menghentikan Crocodile. Pertarungan sengit terjadi di antara Luffy dan Crocodile di dalam gedung. Setelah pertarungan yang panjang dan berat, Luffy berhasil mengalahkan Crocodile dengan mengaktifkan Gear Sechon dan menggunakan kekuatan Gomu Gomu no Storm. Hujan deras. Setelah kekalahan Crocodile, kota Alubarna diselamatkan, tetapi kekeringan yang sudah lama berlangsung di Alabasta tidak berakhir. Namun, Vivi berhasil meyakinkan rakyat Alabasta yang terbagi untuk bersatu. Di puncak gedung, dia berbicara melalui pengeras suara dan meminta rakyat untuk menangis bersama-sama untuk membawa hujan. Sentimen kesedihan bersama memicu hujan yang sangat dinanti-nantikan. Perginya Vivi memutuskan untuk tetap di Alabasta sebagai putri kerajaan yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, dia tahu dia harus berpisah dengan kru topi Jerami. Mereka meninggalkannya dengan perpisahan yang emosional di pantai, dan Vivi mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Kepergian topi Jerami. Setelah perpisahan dengan Vivi, topi Jerami memasuki Grand Line kembali untuk melanjutkan petualangan mereka. Mereka berlayar menuju pulau-pulau berikutnya dalam pencarian mereka menuju One Piece dan mendekati kisah mereka yang lebih besar. Akhir dari Arc Alabasta menandai kesuksesan dalam menyelamatkan kerajaan Alabasta dan mempersatukan rakyat yang terpecah.
Selain itu, pertemuan mereka dengan Vivi adalah salah satu momen yang membuat kru topi Jeremy semakin kuat dan mendalamkan ikatan antara anggota kru.